Baik, perkenalkan nama saya Kesia Porawow dengan NIM 2202404 dari kelompok 2. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari sistem pendukung keputusan rekomendasi beasiswa berdasarkan kriteria akademik dan ekonomi. Yang pertama itu, banyaknya pendaftar beasiswa mempersulit proses seleksi manual. Yang kedua, diperlukan sistem pendukung keputusan yang akurat dan efisien. Dan yang ketiga, metode WEPI atau SAW dapat membantu memilih kandidat terbaik berdasarkan data objektif. Nah, di sini saya telah membuat database untuk sistem pendukung keputusan. Di sini saya menggunakan ID, nama, akademik, ekonomi, dan ekstrakurikuler. Untuk ID saya menggunakan tipe integer. Untuk nama saya menggunakan tipe varchar, lalu untuk akademik saya menggunakan tipe float, ekonomi juga tipe float, dan ekstrakurikuler tipe float. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Kavi Selasa, akan menjelaskan metode SAW atau Simple Additive Weighting pada sistem rekomendasi beasiswa ini, di mana metode SAW sendiri seringkali dipakai dalam sistem pendukung keputusan, yaitu cara kerjanya di mana setiap kriteria diberikan bobot. Dapat dilihat pada tampilan berikut, di mana kita akan memberikan data dari calon penerima, kemudian nanti data akan terlihat di bagian bawah sini. Nah, untuk metode SAW yang akan berjalan, di mana dapat kita lihat pada bagian codingnya, yaitu ada 3 kriteria: akademik, ekonomik, dan ekstrakurikuler. Yang ketiganya itu diberikan bobot yang berbeda. Kemudian nantinya semua kriteria tersebut akan dijumlahkan bobotnya, dan nanti ketika sistem telah menjumlahkan semuanya akan terdapat hasil ranking di mana calon penerima yang layak untuk mendapatkan biaya siswa. Sekian dari saya dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Parasana dengan NIM 2202055 dari kelompok 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman-teman saya. Jadi di sini kita masuk pada pengujian dan pengimplementasian dari website ini, apakah dia bisa berjalan dengan seharusnya atau tidak. Oke, jadi bisa dilihat profil pertama, kita masukkan nama pertama dulu. Tapi sebelum itu saya akan menunjukkan database-nya terlebih dahulu. Jadi bisa dilihat database-nya di sini. Di sini kita menggunakan database SPK, yang dimana dalam SPK itu ada tabel calon. Bisa dilihat database-nya untuk di tabel calon itu masih kosong. Jadi ketika kita sudah mengisi nama di sini, maka jika berhasil, semua data yang telah dimasukkan di sini akan dimasukkan ke dalam tabel calon. Oke, kita lanjut. Kita masukkan dulu nama pertama. Di sini saya menggunakan nama Fizia dengan nilai akademik 80. Terus kita masukkan penghasilan keluarga per bulan itu sekitar 1 juta rupiah. Lalu penghargaan sertifikat 1. Kita tes masukkan tambah data, maka akan muncul pop-up seperti ini yang menunjukkan informasi bahwa data berhasil ditambahkan. Lalu kita lihat pada database apakah dia sudah masuk. Kita refresh, bisa dilihat di sini. Dia sudah dimasukkan ke dalam database, ke dalam table calon.
dengan ID 16, nama Kizia, akademik 80, ekonomi 1 juta, dan ekstrakurikuler berjumlah 1. Jika semua data yang ada di sini sudah dimasukkan ke dalam database tadi, maka dia akan muncul ke dalam data mahasiswa ini. Oke, dan sudah kita tambahkan mahasiswa lain agar bisa kita hitung hasil rankingnya. Ini untuk contoh saya masukkan Zulfikar, nilai akademik 90. Penghasilan kita samakan, penghargaan tidak ada, atau kita tambah satukan saja. Oke, data sudah ditambahkan, sudah muncul di sini, dan yang pasti sudah muncul juga di dalam database kita. Selanjutnya kita masukkan nama vessel dengan nilai 100. Lalu kita masukkan penghasilannya, kita samakan. Lalu kita masukkan 1. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan masuk dalam perhitungan rekomendasinya. Jadi di sini kita menghitung rekomendasi berdasarkan metode SAW atau Simple Additive Weight. Jadi ketika kita menekan tombol ini, maka hasil rankingnya akan muncul ke dalam form hasil ranking ini, yang dimana itu menunjukkan peringkat, nama, dan skor. Yang dimana peringkat 1 adalah kandidat yang paling mendekati untuk menerima rekomendasi beasiswa. Oke, kita lanjut hitung rekomendasi. Jadi lihat hasilnya seperti ini. Yang pertama itu ada Kafiesel Asa dengan skor maksimalnya yang paling atas, lalu yang kedua itu Zulfikar, yang ketiga itu Kizia. Nah, karena kenapa? Karena bisa dilihat nilai akademik dari mereka itu berbeda, walaupun ekonomi ekstrakurikulernya itu sama. Yang dimana Kafiesel itu yang paling tinggi, Zulfikar yang kedua, Kizia yang ketiga. Bagaimana jika kita merandom semuanya? Yang pertama-tama kita hapus dulu semuanya untuk database-nya semua. Kita ulangi dari awal ya. Oke, kita refresh semua. Sekarang kita masukkan nama Kizia, nilai akademik 50, keluarga. Di sini kita buat dia orang kaya. 9 juta. Sertifikat tidak ada. Nah, bisa dilihat jika tidak mengisi satupun di dalam form, maka akan muncul seperti ini. Jadi kita harus mengisinya dengan nilai. Oke. Lalu kita masukkan lagi. Kalau yang ini dia kita masukkan rata-rata saja seperti tadi. Oke, lalu untuk Kafiesel kita buat dia menjadi seseorang yang harus diterima. Misalnya nilai akademiknya tinggi, penghasilan keluarga rendah,
penghargaannya satu saja biar ada perbandingan dengan yang kedua tadi. Oke, jika sudah, kita tinggal hitung hasil rekomendasinya. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi bisa dilihat walaupun di bagian lainnya itu diubah-ubah, maka dia akan menunjukkan hasil yang masuk akal sesuai dengan apa yang dilakukan oleh perhitungan pada metode SAW, Simple Additive Weighting. Terima kasih.